Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok akuntansi SIP 2 kelas malam kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan dagang. Di mana perusahaan dagang itu yang ada namanya siklus akuntansi. Mari guys, kita simak video berikut ini. Perusahaan dagang adalah perusahaan kegiatan utamanya membeli barang dan pemasok tanpa mengubah bentuk untuk kemudian dijual kembali pada konsumen. Karena aktivitas itu, perusahaan dagang memperoleh pendapat dari penjualan atas barang yang didagangkan. Akuntansi perusahaan dagang, tahap siklus akuntansi yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasikan transaksi yang terjadi pada perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang biasanya adalah transaksi penjualan barang dagang. Sebagai penjualan, Anda telah menyerahkan barang dagang serta sudah memperoleh atas pembayaran dari pembeli. Maka transaksi seperti ini bisa kita identifikasikan sebagai transaksi penjualan secara tunai. Siklus akuntansi perusahaan dagang, identifikasi transaksi. Tahap siklus akuntansi pertama adalah dengan cara mengidentifikasikan transaksi yang terjadi pada perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang biasanya adalah transaksi penjualan barang dengan sebagai penjualan Anda telah menyerahkan barang dagang serta sudah memperoleh uang atas pembayaran dari pembeli. Maka transaksi seperti ini bisa kita identifikasikan sebagai transaksi penjualan secara tunai. Contoh perusahaan dagang yang pertama, Indomaret. Toko pertama dengan nama Indomaret dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 1988. Dikelola oleh PT Indomarko Primartama. Pada tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, serta memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai, dengan rinci 60% gerai adalah pemilik sendiri dan sisinya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan Juni tahun 2021. Jumlah gerai sebanyak 18.939 gerai. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang kedua, saya akan menjelaskan perusahaan dagang Alfamart. Sudah puluhan tahun perusahaan dagang mereka, produk ini melewati perjalanan bisnis. Mengutip laporan tahunan persamaan 2019, Alfamart dimulai dari 1989 oleh Joko Susanto dan keluarga. Adapun Joko Susanto termasuk orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Berdasarkan data Forbes, Joko Susanto berada di posisi 10 dari 50 orang terkaya di Indonesia per 17 Januari 2023. Total kekayaan Joko Susanto mencapai 4,1 miliar US dollar atau sekitar dengan 4,1 miliar. Susanto mendirikan PT Sumber Daya Alvaria Trijaya Tbk pada 22 Februari 1989 yang mengawali usaha di bidang perdagangan dan distribusi. Kemudian menjual mayoritas kepemilikannya kepada PT HM Sampurna Tbk pada Desember 1989 pada 1999. Perseroan merambah ke sektor minimarket dan melakukan ekspansi secara eksponensial mulai 2002 dengan akuisisi 141 gerai Alfa Minimarket. Lalu pada pertama kalinya memakai merek Alfamart, perseroan pun tidak pernah mengalami perubahan nama. Alfamart menyediakan barang-barang
kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat berbelanja yang nyaman, serta lokasi mudah dijangkau.